Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Pemirsa Kurma kuliah Ramadan rahimakumullah. Tidak terasa acara Kurma kuliah Ramadan telah menemani kita semua dari awal bulan Ramadan sampai di penghujung bulan Ramadan ini. Dan pada hari ini kita sampai di edisi terakhir atau penutupan dari acara Kurma ini. Baik, pemirsa sekalian, insya Allah nanti kita sampai 1 jam ke depan akan mendengarkan tausiah dari para asatis, para guru-guru kita. Dan insya Allah para pemirsa sekalian, ada banyak sekali pelajaran yang nanti akan disampaikan oleh para guru-guru kita. Baik, pemirsa sekalian, kita langsung sapa dulu asatis kita. Pemateri yang pertama kita sapa, di sini ada Ustaz Afif ya. Assalamualaikum Ustaz Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayak apa kabar Pian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Afif, tafadhol silakan untuk mungkin memberikan tausiahnya kepada pemirsa sekalian. Tafadhol. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum hudah. Kaum muslimin, bersyukur kita kehadirat Allah SWT. Hari ini kita di momen penutupan ya, bersama para asatid yang lain. Mudah-mudahan selama kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, di amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salam dan salam, tak lupa selalu kita sanjutkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini saya dapat tema tentang refleksi doa tarawih. Alhamdulillah, biasanya kita setiap selesai sholat tarawih kan baca doa tuh. Biasanya dikenal dengan doa kamilin, inilah. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, wa li faraidhi mu'addin, wa ala zakati fa'ilin, wa li ma'indaka talibin, wa li afwika rajin, wa bil huda mutamassikin. Ilah, wa anil laghi mu'ridin, wa fid dunya zahidin, wa fil akhirati raghibin, wa bil qadai radin, wa bil na'ma syakirin, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sairin. Nah, penekanan pembahasan kita ini doa yang terakhir nih. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sairin. Jadi doa kamilin itu selain kita meminta kesempurnaan iman, kemudian kemampuan untuk melakukan berbagai kewajiban seperti salat, zakat, kemudian minta ampunan kepada Allah SWT, kemudian juga minta bersikap zuhud dunia terhadap akhirat, juga minta berada di bawah tahta liwa'i, di bawah liwanya panjinya Rasulullah SAW. Kita berdoa kepada Allah setiap selesai salat tarawih, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sairin. Kita berdoa supaya di hari kiamat nanti berjalan atau berada di bawah liwanya Rasulullah SAW. Nah, doa ini biasanya kalau kita gali asal usul doanya ini ada di dalam kitab Majmu'ah Maqru'at Yaumiyah wa Usbiyah. Ini karangan Kiai Haji Muhammad bin Abdullah Faqih, pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban. Nah, di dalam kitab beliau ini, kumpulan doa ini, ayah beliau Kiai Haji Abdullah Faqih ini mendapat sanad ijazahnya dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki dan juga Syekh Yasin Al-Padani. Nah, beliau mengijazahkan secara umum muslimin, jasa umum lah. Nah, jadi doa ini ada sesuatu yang sebenarnya mungkin kurang teramati oleh kaum muslimin yang membaca. Yang di Indonesia sering kita
selalu baca itu, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sairan. Kita berdoa kepada Allah supaya di hari kiamat bernaung di bawahnya liwa bendera panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat itu memang banyak panji. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Nihayah Kitan wa Ahwalu Akhir Zaman itu menyebutkan beberapa panji, ada sesuai dengan imam-imamnya. Sebenarnya di Al-Qur'an disebutkan tuh, ya manad'u kullu unasin bi imamih. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Surah Al-Isra ayat 17. Jadi di hari kiamat itu dipanggil kaum muslimin manusia sesuai dengan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya orang kafir, dipanggil nanti bersama orang kafir. Nah, ada para majin karena ikut di bawah benderanya Bilal bin Rabah. Kemudian orang-orang jujur di bawah benderanya pimpinannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian para orang yang mati terbunuh itu di bawah bendera Husain bin Ali dan seterusnya. Jadi ada banyak panji. Ada banyak panji. Nah, yang ingin kita bahas pada poin ini, kita harus memahami bahwa konsep bendera Rasulullah itu memang harusnya familiar bagi kita, harusnya. Dan kita sudah paham bahwa yang namanya Rasulullah itu punya panji dan liwa. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas, kanat rayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda waliyahu abyad maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Al-Jurjani menjelaskan juga bahwa panji Rasulullah di hari kiamat itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana hadis tadi juga riwayat Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas bahwa kanat rayatu Rasulullah, rayah Rasulullah itu sauda hitam, waliyahu abyad, benderanya putih. Maktubun alaihi la ilaha illallah Rasulullah. Tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi hari ini jadi setiap perbuatan manusia di dunia itu berimplikasi di akhirat. Jadi di bawah bendera apa kita di dunia berada, nanti di akhirat kayak itu juga kita, seperti itu juga kita berada di bawah bendera siapa kita di hari akhirat. Ketika misalnya kita di dunia berada di bawah bendera Rasulullah SAW, maksudnya melaksanakan segala apa yang dipinta oleh Rasulullah, wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, seperti itulah pula kita berharap di hari kiamat kita dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di bawah panji beliau. Nah, Imam Al-Jurjani menjelaskan kaum muslimin itu nanti berada di samping kiri kanan panji Rasulullah SAW di hari kiamat. Panji itu dijelaskan tiangnya dari perak dan lebarnya panji beliau itu di hari kiamat per 1000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itulah penjelasannya di kitab Ibnu Katsir, jelaskan kayak itu juga, seperti itu juga. Intinya bahwa di dunia ini kaum muslimin itu boleh saja di bawah panji apapun, asal jangan tidak bertentangan dengan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asal tidak bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala. Jadi memang Rasulullah SAW telah meriwayatkan sebuah hadis dari hadis riwayat Imam Muslim, man qutila tahta rayatin amiyatin yad'u asabiyatan awiyan surah asabiyatan faqid latun jahiliyatun. Barang siapa terbunuh di bawah panji Aimiyah atau bendera fanatik buta, kata Rasulullah SAW, yang menyuruh kepada kebangsaan atau membela karena kebangsaan, maka matinya seperti mati jahiliyah. Nah, jadi memang Rasulullah menggambarkan itu, memang ada orang-orang di dunia ini yang berjuang pada masa hidupnya di bawah panji fanatik buta. Nah, yang seperti ini kita tidak ingin karena memang digambarkan oleh Rasulullah matinya seperti mati jahiliyah. Dan kita berharap kita bisa, orang-orang yang mengamalkan doa kamilin ini bisa memahami bahwa seharusnya di dunia saat ini kita menghindari berjuang di bawah panji fanatisme atau panji fanatik buta. Nah, mudah-mudahan kita baik di dunia maupun di akhirat bisa sama-sama berada di bawah panji Rasulullah SAW, orang-orang yang bersama-sama berjuang untuk menegakkan syariat Allah SWT, syariat Islam. Dan mudah-mudahan di hari kiamat
kita dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di bawah panji beliau. Sebagaimana doa kamilin yang kita baca, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sairin. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, tausiah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallah wa yakum ajmain. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapat tausiah yang luar biasa dari Ustadz Afif ya. Bahwa ternyata kita selama ini pada saat tarawih itu kita berdoa memohon agar berada di bawah panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangatlah tidak pantas bagi seorang muslim justru alergi dengan panjinya Rasulullah, dengan benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada akhirnya ketika hari kiamat kelak di akhirat kita justru berharap bahwa kita berada di bawah panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pemirsa sekalian kita menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang ketika di akhirat kelak Allah perkenankan kita untuk sama-sama berkumpul di bawah panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Baik pemirsa, kita lanjut ke materi kita yang kedua. Sudah ada di sini Ustadz Gusti Orin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Gusti Orin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Ari. Baik Ustadz. Tafadhal silahkan untuk tausiahnya atau sekaligus menyapa pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di dalam satu acara di penghujung kurma kuliah Ramadan 1443 Hijriah ini. Para pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui dalam banyak pemaparan yang disampaikan oleh para pemateri dalam rangkaian acara kurma hampir sebulan penuh Ramadan ini, bahwasanya beberapa di antara poin-poin yang disampaikan juga oleh beliau-beliau adalah bagaimanapun bulan Ramadan adalah bulan yang membuat kita kaum muslimin ini semakin bersemangat di dalam ibadah dan menjadi semakin bergairah dalam ketaatan. Hal ini memang merupakan sesuatu yang luar biasa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitakan bahwa pada bulan Ramadan ini pahala-pahala itu menyipatkan Allah SWT. Seseorang yang melaksanakan amalan sunnah atau akad itu akan diganjar dengan pahala wajib. Seorang yang melaksanakan perbuatan wajib, amalan wajib akan diganjar berlipat-lipat 70 kali amalan wajib yang lain. Dan ini tentu sangat memberikan nuansa semangat yang luar biasa bagi kaum muslimin untuk semakin giat beribadah di bulan Ramadan ini. Demikian pula para pemirsa kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini sesuatu yang awal mulanya mubah, ya, jadi sesuatu yang awal mulanya mubah itu seperti misalnya makan di siang hari, minum di siang hari. Nah, ini semuanya menjadi sesuatu yang harus ditinggalkan. Jadi dengan demikian para pemirsa yang berbahagia, di satu sisi memberikan balasan pahala yang berlipat ganda
bagi siapapun yang melaksanakan amal-amal kebaikan dan membuat kita kaum muslimin begitu bersemangat, menjadi lebih bergairah dalam melaksanakannya. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan sesuatu yang adalah boleh, semula adalah hukumnya mubah, tetapi pada siang hari di bulan Ramadan menjadi sesuatu yang terlarang untuk dilakukan, seperti makan, minum di siang hari tadi. Nah, hal ini tentu saja membuat nuansa, membuat rasa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi semakin kental, menjadi semakin dekat. Kenapa demikian? Karena yang pertama tadi kita begitu semangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu semangat untuk melaksanakan amalan-amalan, bahkan amalan itu sunnah. Yang kedua, kita juga begitu semangat, begitu bisa menahan diri untuk menghindari, untuk menjauhi, untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dilaksanakan. Walaupun pada hari-hari biasa hal tersebut adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh. Nah, para pemirsa kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan yang lahir dari dari amalan-amalan dari aktivitas yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini merupakan suatu hasil dari ketaatan yang dilakukan oleh umat Islam ini, sehingga pada diri mereka membentuk satu kekuatan yang sangat besar sekali. Nah, inilah yang disebut sebagai kekuatan ruhiyah itu. Jadi ada, kalau dalam kitab Al-Fiqhul Al-Islami, Syekh Muhammad Ismail itu ada menyebutkan bahwasanya ada 3 kekuatan, ada 3 quwwah yang bisa mendasari aktivitas seseorang. Yang pertama itu adalah kekuatan madiyah, al-quwwah al-madiyah, atau kekuatan materi. Kekuatan materi, kekuatan yang bersifat fisik, kekuatan yang bersifat sarana-sarana. Ya, misalnya kalau dalam perang misalnya, atau dalam perkelahian atau dalam peperangan gitu, seseorang tentu akan berpikir berapa jumlah pasukan kita, berapa hebat sarana persenjataan kita. Itulah kekuatan madiyah atau kekuatan materi yang mendasarinya. Dan kekuatan materi ini atau quwwah madiyah ini adalah kekuatan yang termasuk kekuatan yang rendah, lemah. Nah, walaupun Allah Subhanahu wa taala juga tetap memerintahkan kita kaum muslimin untuk memiliki kekuatan madiyah ini. Misalnya kalau dalam peperangan disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin bihi aduwallah wa aduwakum. Dan persiapkanlah oleh kalian kekuatan di antara kuda-kuda perang. Jadi siapkanlah kekuatan, salah satu bentuk kekuatan itu adalah kuda-kuda perang. Yang dengan kekuatan kuda-kuda tersebut itu bisa menggentarkan musuh-musuhmu dan musuh-musuh Allah. Artinya sekalipun kekuatan materi ini memiliki kekuatan yang paling rendah di antara 3 kekuatan lainnya nantinya, tapi dia tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilikinya. Yang kedua adalah kekuatan moral, yaitu atau al-quwwah al-maknawiyah, al-quwwatul maknawiyah, kekuatan moral. Ini juga menjadi satu kekuatan yang mendasari seseorang untuk melaksanakan satu aktivitasnya. Dan yang ketiga adalah al-quwwatur ruhiyah, kekuatan ruhiyah. Kekuatan ruhiyah inilah kekuatan yang paling besar yang bisa dimiliki oleh manusia, bisa dimiliki oleh kaum muslimin untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya di dunia ini. Nah, kekuatan ruhiyah ini lahir dari kesadaran akan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melakukan apapun
apa saja, bahkan seberat apapun, bahkan sampai taruhannya harta dan nyawanya sekalipun, jika itu merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan laksanakan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kekuatan ruhiyah. Nah, kekuatan ruhiyah inilah yang ditanamkan, yang dilatih pada selama kita bulan Ramadan itu. Begitu semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu mudah kita melaksanakan perintah-perintahnya, begitu mudah kita melaksanakan larangan-larangan yang mungkin misalnya kalau makan tuh makan banyak gitu ya, tapi hari ini di bulan Ramadan bisa menahan makan itu di siang hari. Nah, misalnya seperti itu. Dan inilah sebuah latihan yang sangat luar biasa, sebuah yang kemudian bisa kita implementasikan di luar bulan Ramadan, pasca Ramadan. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekalipun dianggap berarti tetap akan bisa dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena kekuatan ruhiyah tadi sudah semakin tertanam di diri kaum muslimin. Ini yang bisa saya sampaikan mungkin dalam pertemuan pesan pasca Ramadan ini, yang kita sebagai juga penutupan dari rangkaian acara kurma kuliah Ramadan 1443 Hijriah ini. Salah hilaf, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa sekalian, kita sudah mendapati pesan tausiah yang luar biasa dari Ustadz Gusti Orin. Mudah-mudahan bulan Ramadan, proses yang kita jalani di bulan Ramadan ini, ketika selesai bulan Ramadan dan kita menjalani bulan-bulan berikutnya, kita ketika menjalani kehidupan ini, spirit, ya, ruhiyah kita, yaitu kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin meningkat. Dan bahwasanya ketika kita menjalani apapun di dalam kehidupan kita, maka kita menjalani semua itu atas kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadar bahwasanya dari pagi sampai ketemu pagi lagi, kita menjalani kehidupan ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini mudah-mudahan ini semakin meningkatkan kebersarahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkatkan kepasrahan kita untuk diatur di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa sekalian, rahimakumullah, kita akan lanjut lagi dengan pemateri berikutnya. Sudah berhadir di hadapan kita Ustadz Ali Rahman. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Ali Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah siap Ustadz untuk memberikan tausiahnya nih kepada pemirsa? Insyaallah, bismillah. Alhamdulillah. Tafadhal Ustadz, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa penikmat kurma yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya ada rahmat dan maghfirah, dan kita berharap bahwa kita semua adalah umatnya Rasulullah, hambanya Allah yang mendapatkan itu semua. Ramadan membentuk kita, insya Allah membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di akhir Ramadan ini yang juga tidak kalah pentingnya selain ibadah saum, selain ibadah puasa,
zikir, baca Quran, dan yang lain sebagainya. Yang tidak kalah agungnya juga adalah kewajiban untuk melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dari pondasi Islam yang 5. Karena itu kedudukan zakat sangat penting karena hampir banyak ayat menyebutkan zakat itu berdampingan dengan perintah salat. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertobat kepada Allah, kata Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran Surah Taubah ayat yang ke-11. Karena pentingnya kedudukan zakat dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala kemudian mendorong kaum muslimin untuk menunaikan zakat dan berinfak kepada orang yang memerlukan. Jadi zakat itu bagi muzaki orang yang orang kaya dari sifat membersihkan dosa-dosa mereka dan mengembangkan harta mereka. Dan bagi para mustahik zakat, maka zakat itu insya Allah mampu membahagiakan mereka. Hadirin pemirsa kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan di dalam surat Taubah ayat 103 dan 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'khudh as-sadaqah wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Hadirin pemirsa, karena itu zakat kalau kita melihat dengan kacamata iman, dengan kacamata ketaatan kepada Allah, maka memiliki manfaat keutamaan yang luar biasa. Bagi siapa? Bagi muzaki, orang yang menunaikan zakatnya, dan juga bagi masyarakat yang mendapatkan zakat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan-keutamaan zakat itu, yang pertama mendapatkan kedudukan yang tinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia sudah sempurna. Manusia sudah mulia ketika mereka menunaikan zakat, maka kemuliaan itu semakin bertambah bagi mereka. Kemudian yang kedua, zakat itu sebagai terapi dari hubbud dunia, hubbul mal, cinta dunia, cinta harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ketika harta yang ada disedekahkan, harta yang ada dizakatkan, maka dengan serta-merta kecintaan kepada harta semakin berkurang dan kecintaan kepada Allah semakin menguat. Kemudian yang ketiga, harta itu, zakat itu insya Allah membersihkan para muzaki, membersihkan jiwa mereka dari penyakit kikir dan bakhil. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Seorang yang setiap tahunnya tidak kurang tidak lebih, kalau tidak salah 240 miliar omset pendapatan perdagangannya, seorang imam besar. Kenapa tidak pernah berzakat? Karena saking banyaknya beliau berinfak setiap hari. Ratusan juta beliau infakkan. Kalau ada musibah beliau bersedekah. Kalau ada penuntut ilmu beliau bersedekah. Inilah luar biasanya beliau. Allah hilangkan sifat kikir, sifat bakhil. Allah hilangkan sifat hubul mal, cinta dengan harta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, zakat itu insya Allah berfungsi membersihkan jiwa dan mengembangkan harta. Di samping memang sebagai bentuk taqarrub pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan, orang yang suka berinfak, orang yang suka berzakat, itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, ba'idun minan nar, dekat dengan manusia dan jauh daripada siksa neraka. Sebaliknya kata Rasulullah, wal bakhil ba'idun minallah, qaribun minan nar. Orang yang kikir bin bakhil itu dia jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia dan dekat dengan api neraka. Wala jahilun sakhiyun ahabu ilallah azza wa jalla min alimin bakhil. Sungguh kata Allah, orang yang bodoh, orang yang ilmunya tidak banyak, tapi suka berderma, suka berzakat, suka berinfak, itu lebih Allah cintai daripada orang alim yang bakhil. Pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat, orang yang berzakat, berinfak, berderma itu insya Allah akan bahagia dunia wal akhirah. Bahagia dunia wal akhirah dengan bertambahnya hartanya, bertambah berkah kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik dengan cara berzakat, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan yang sangat banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Nabi bersabda, "Da'u maradakum bis-sadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kemudian yang kelima, orang yang suka berinfak, bersedekah, berderma, berzakat, insya Allah terhindar daripada dengki dan dendamnya orang-orang fakir. Itu karena orang fakir, itu karena orang yang miskin, mereka tidak mengaruh dendam karena dengan yang luar biasa juga adalah bagaimana orang-orang yang menerima zakat bagi para muzaki. Di antara doanya adalah ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima anfaqta wa ja'alahu laka tahuran. Semoga Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan. Semoga Allah memberkahi apa yang engkau infakkan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Kemudian bagaimana dengan hablum minan nas, dengan hubungan antara manusia? Maka orang yang suka berzakat insya Allah akan mewujudkan ikatan yang kuat antar umat. Terjadi ukhuwah yang luar biasa.
terjadi ikatan yang luar biasa karena saling tolong-menolong di antara mereka. Kemudian yang kedua, memperkuat silaturahmi secara umum. Tidak ada lagi sekat-sekat di antara mereka karena semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faedah daripada zakat adalah menjaga kemuliaan umat. Dengan zakat itu umat akan mulia karena tidak ada lagi insyaallah orang yang suka meminta-minta karena mereka mendapatkan hak mereka yaitu zakat, infak, dan sedekah dari para agen mendapatkan izzah dan kemuliaan. Sebagaimana izzah itu, kemuliaan itu pernah kita dapatkan pada masa lalu ketika kekhalifahan dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana saat itu beliau mengumumkan siapa yang menginginkan zakat, maka zakat itu ada. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang mau menerima zakat karena saat itu kemakmuran sudah merata. Karena zakat didistribusikan dengan merata sampai ke negeri Maroko. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, betapa mulianya ketika zakat itu bisa ditunaikan. Ketika zakat itu diberikan para aghnia kepada para mustahik, maka insya Allah kemuliaan izzah itu akan didapatkan Islam dan juga mudah pada manfaatnya. Baik, pemirsa sekalian, alhamdulillah kita mendapatkan tausiah yang sangat luar biasa dari Ustadz Ali Rahman ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan kewajiban zakat ya, yang dibebankan kepada kita. Yang dengan itu maka kita menjadi dekat dengan Allah, kita menjadi dekat dengan surganya Allah, kita dijauhkan dari nerakanya, dan hidup kita pun menjadi berkah. Dan bertambahlah kemuliaan kaum muslimin sekalian, dan bertambah pula ukhuwah kita antar kaum muslimin, antar umat manusia, insya Allah. Baik pemirsa sekalian, kita akan lanjut lagi ke pemateri berikutnya. Sudah berhadir juga di hadapan kita ada Guru Lutfi Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Guru Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar pian Guru? Alhamdulillah baik, damang, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa semua juga sehat ya di penghujung Ramadan ini. Baik, silakan Guru Lutfi untuk memberikan tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahral Qur'an. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahilladzi fatahal abwabal jinan li'ibadihi as-sa'imin al-qa'imin al-muttaqin wa afhamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Penikmat kurma kuliah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan Allah di penghujung bulan yang mulia, bulan Ramadan 1443 Hijrah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan mengukuhkan tema tentang kembali kepada fitrah, kembali kepada suci tanpa dosa bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penikmat kurma kuliah Ramadan rahimakumullah, bahwa 11 bulan kita dalam perjalanan hidup tentu penuh dosa. Bahkan yang namanya al-insan itu dalam bahasa Arab adalah dari kata nisyan, pelupa. Sehingga kita tidak pungkiri kita memiliki banyak kesalahan, khilaf dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mencintai hambanya kemudian memberikan sebuah bulan di mana bulan itu insya Allah
akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggugurkan dosa-dosanya, sehingga insya Allah di akhir dari bulan Ramadan dia menjadi hamba insan yang fitrah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah aktivitas-aktivitas yang kita jalankan di bulan Ramadan itulah yang insya Allah akan meleburkan, menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Yang pertama, kalau kita ingat Ramadan, dalam bahasa Arab, asal kata daripada Ramadan itu 3 huruf. Huruf ra, mim, dan dot. Ramadan. Ramadan itu artinya har. Ramadan itu artinya yang bersangatan panas. Ya. Kemudian dalam kalimat ini ditambah lagi dengan alif dan nun. Alif dan nun ini merupakan kalimat superlatif, ya, sigat mubalaghah. Kayak misalnya Rahman itu tambah maha begitu. Ramadan artinya adalah maha panas, ya sangat panas. Nah, dalam hal ini adalah yang seharusnya teringat kepada kaum muslimin saat masuk bulan Ramadan, ada bulan pembakaran, bulan yang sangat panas untuk membakar dosa-dosa kita. Jadi mudah-mudahan dari awal pun kita masuk Ramadan, itu kita bersegera untuk menghapuskan, membakar kesalahan dan dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah, penikmat kurma kuliah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah saum atau puasa yang kita lakukan. Ini juga mudah-mudahan berujung kepada diampuninya, dieliminasinya, dihapuskannya dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, dia betul-betul atas dasar keimanan dan ihtisaban, hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tren, bukan karena pandangan manusia, bukan karena dipandang misalnya dia orang yang sok alim dan sebagainya, tapi betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasanya dia betul-betul dijaga dari hal-hal yang bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi puasa yang menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini yang berikutnya. Kemudian setelah kita juga dengan puasa, insya Allah qiyamul lail, ya salat tarawih dan salat-salat sunnah lainnya, itu juga pun berujung dan berakhir kepada diampuninya dosa-dosa kita. Jadi ini semua adalah aktivitas-aktivitas yang diharapkan nanti akan menjadikan insan, manusia yang penuh dengan khilaf dan lupa ini akan bersih, suci sebagai bagaikan bayi yang berlahir. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja dari orang-orang yang beriman ini, dia melakukan qiyamul lail, dia melakukan salat tarawih, ya, dan salat sunnah yang lainnya, salat tahajud, imanan wahtisaban, ia dengan penuh rasa keyakinan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi ini hadirin rahimakumullah, penikmat kurma yang dimuliakan Allah, mulai dari Ramadan dibakar dosa-dosa kita, kemudian puasa diampuni dosa-dosa kita yang lalu, kemudian qiyamul lail juga diampuni dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya adalah yakni ada kita diberikan Allah malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadrin imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang melakukan salat dalam malam Lailatul Qadar, maka insya Allah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan di malam Lailatul Qadar itu Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan itu juga artinya mengajarkan kepada kita setelah kita melaksanakan qiyam Lailatul Qadar, ya salat misalnya 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, dan ini adalah mudah-mudahan masih ada kesempatan bagi kita untuk melaksanakan qiyamul Lailatul Qadar, ya. Kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, ya. Engkau mencintai kemaafan dan maafkanlah aku.
Nah, hadirin rahimakumullah, kita tadi dibakar dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita, dan kemudian afwan. Dalam literasi bahasa Arab, bahasa afwan itu adalah pemaafan yang menghilangkan semuanya tanpa ada bekas. Ya, ibarat kalau kita bekas luka, kalau kita sembuh itu masih ada bekasnya. Tapi yang namanya afwan ini, kalau kita punya dosa, kita memohon kepada Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Insyaallah dosa-dosa kita dihilangkan semuanya tanpa bekas dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian jangan lupa pula kita terus berdoa. Imam tarawih di sela-sela salat tarawih 4 rakaat senantiasa juga berdoa demikian. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian pula di dalam malam Lailatul Qadar tadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir, di ujung, bahkan di awal daripada bulan Syawal, akhir dari Ramadan, kita pun saling bermaaf-maafan, ya. Tetangga kita datang, kita mohon maaf, bahkan sekarang kita punya nomor handphone, kita WA, kita SMS mereka untuk memohon maaf dari segala kekhilafan dan kekurangan. Bahkan kita sama-sama berdoa pada akhir tersebut, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah mengabulkan segala amal kita di bulan Ramadan, siamakum dan puasa baki siamana wa qiyamakum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair, dan insyaallah mudah-mudahan setahun penuh ini kita dalam keadaan yang senantiasa dalam kebaikan dan demikian nikmat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemirsa tausiah dari Guru Lutfi ya. Insya Allah ketika kita menjalani bulan Ramadan ini beserta ibadah yang ada di dalamnya, juga zakat yang setelah bulan Ramadan ini dengan keikhlasan, dengan kepasrahan, ya, dengan kesungguhan, keimanan, maka ini akan menghantarkan kita kembali fitrah, ya, suci, kembali dileburkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua meraihnya. Baik pemirsa sekalian, kita akan lanjut dengan pemateri kita yang terakhir. Beliau seperti yang kita kenal adalah guru kita, Guru Abdul Wahab, ya, yang mana kita juga kenal beliau bukan hanya mengisi di acara kurma menemani kita, tetapi di acara Flip Channel lainnya. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Guru Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayak apa kabar pian Guru? Alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah di bulan Alhamdulillah ini kita sudah siap semua ya dengan tausiah terakhir ya. Jalankan ibadah baik tentunya. Demikian harapan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Guru, ini adalah materi penutup ya untuk pemirsa sekalian. Tafadhal Guru Wahab. Ya, syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa nikmat hormat rahimakumullah. Ini hampir berakhir ya. Tapi kita tentu memahami Ramadan ini adalah salah satu bulan ya yang mana Allah menguji ketaatan kita kepadanya, ya, ketaatan kita terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh para ustadz yang terdahulu tadi, ya, ada perkara
mubah, kita dibolehkan. Tetapi di bulan Ramadan itu semua dilarang oleh Allah. Ini adalah dalam rangka menguji ketaatan kita. Ya, siapa saja yang mentaati Allah dan siapa orang yang mendurhakainya. Nah, ini adalah suatu ketaatan latihan kita dalam bagaimana kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang tiada terkira, yaitu nikmat bulan yang penuh kemuliaan. Ramadan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, ya kan? Mana dalam bulan Ramadan ini Allah berikan keberkahan yang berlimpah, ya. Apalagi adanya disebutkan juga malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1 bulan. Nah, ini adalah sebetulnya nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita supaya kita ada Subhanahu wa taala. Artinya kita betul-betul sukses menjalankan bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Maka di akhir ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun, ya, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam hal ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ganjaran takwa ini adalah ampunan Allah dan surga dan bumi. Ya, Allah adalah Ar-Rahman, juga tidak membiarkan kita sendirian, ya, melawan, ya, iblis dan setan sebagai musuh yang abadi, ya, adu mubin, itu kan musuh yang abadi. Tetapi Allah kondisikan kita supaya kita selalu bersemangat, ya, selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah. Ya, gembung-gembung setan itu dibelenggu oleh Allah kepada kita, ya. Neraka ditutup rapat. Ya, jadi dengan demikian kita bisa menerima hadiah Ramadan dari Allah SWT. Kita bisa sukses menjalankan diklat atau latihan-latihan ujian-ujian dari Allah SWT. Dan hal-hal yang demikian ini tidak akan berakhir, ya. Artinya kemenangan ataupun keberhasilan yang telah kita raih ini semestinya harus di sini saja. Namun nilai-nilai kebaikan Ramadan itu harus berlanjut, ya, di bulan-bulan berikutnya. Seperti umpamanya kita sering menjalankan sholat berjamaah di masjid, tilawatil Quran, sedekah, ya kan? Kemudian menahan amarah, berbuat baik, yang pada sesama saling memaafkan, menjaga lisan, ya, kemudian juga menjaga hal-hal yang dilarang dalam agama. Ini adalah keberhasilan daripada diklat daripada Ramadan itu sejatinya. Sehingga bulan ini adalah ukuran kita. Ya, apakah kita di bulan yang berikutnya akan menjadi insan-insan yang tetap menjalankan ketakwaan atau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa penikmat rumah rahimakumullah. Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif beliau menyatakan man amila ta'atan min at-ta'at wa faragha minha fa alamatu qabuliha ay yasilaha bi ta'atin ukhra wa alamatu raddiha ay ya'qiba tilka ta'ah bi ma'siyatin. Siapa saja yang melakukan ketaatan dan ia telah menunaikannya, maka tanda hanya yang ketaatan yang lain. Sedangkan tanda ditolaknya ketaatan ia diakhiri ketaatan dengan kemaksiatan. Ini menunjukkan apabila kita di dalam bulan-bulan berikut ini kita bisa, ya, melanggengkan atau meneruskan kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah kita lakukan. Kita latih di bulan Ramadan tadi, ya, bentuk-bentuk ketaatan-ketaatan yang kita laksanakan seperti qiyamul lail. Kemudian kita selalu berinfak, bersedekah, ya, yang baik, ya, tidak pernah berkata-kata yang fahsya atau kata-kata yang buruk, gitu kan, tidak pernah kata-kata yang jorok, tidak dilakukan. Nah, itu akan kelihatan nanti, nampak, ya, di bulan setelahnya itu. Apakah kita tetap melaksanakan hal yang demikian atau tidak? Nah, ini sebetulnya ukuran daripada kesuksesan atau
Allah Subhanahu wa taala dalam firman itu la'allakum tattaqun ya. Ini adalah buah daripada Ramadan yang telah kita lakukan semua. Ini saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan hari ini, dan kami ya dan teman-teman kita yang ada di rumah ini kuliah Ramadan ya, ini mengucapkan pada pemirsa minal aidin wal faizin ya. Ucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal ya 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga amal-amal ibadah kita semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemirsa tausiah penutup ya dari guru kita, Guru Abdul Wahab. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini semakin bertambah amal kita, semakin bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa sekalian, di penghujung acara ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Kami menemani para pemirsa sekalian di acara kurma kuliah Ramadan ini sejak awal bulan terus sampai di akhir edisi ini. Nah, pemirsa sekalian, sampai juga kami di penghujung acara ini. Kepada para pemateri, para ustadz, para guru yang sudah mengisi di acara kurma kuliah Ramadan ini, kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada pemirsa sekalian yang sudah setia menonton acara kurma kuliah Ramadan, kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan di penghujung acara ini, kami dari tim Flap Channel dan semua yang terlibat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kan kami mohon maaf jika seandainya ada kesalahan dan kekurangan kami selama ini. Dan pemirsa sekalian, mudah-mudahan tetap setia menjadi pemirsa dari Flap Channel. Baik pemirsa sekalian, di penghujung acara kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.